Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Saya ingin ke Pak Bekto. Pak Bekto, ini di luar Pro Justisia, saya ingin tahu pengalaman Anda seberapa dekat sih sebetulnya seorang ajudan dengan tuannya atau dengan pemimpinnya. Yang ini bicara pengalaman ya. Iya, betul. Namanya tuan dengan ajudan itu sangat dekat. Tetapi satu hal, sangat dekat itu tidak mungkin yang namanya ajudan itu seenaknya. Itu tidak mungkin. Yang saya alami selama saya jadi polisi itu nggak mungkin. Boleh dekat, boleh sampai dengan keluarganya dan sebagainya, itu dekat itu boleh saja. Tapi bisa sedekat menjadi kawan akrab itu juga tidak mungkin, karena ada batasan-batasan etika, ada batasan-batasan hierarki. Iya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan jika misalnya Pak Bekto tidak suka dengan ajudannya, kan sangat mudah untuk dilempar saja lah dalam tanda kutip begitu ya? Hari ini dibilang ganti sudah. Kalau ajudan tidak disukai, tidak usah nunggu besok. Baik, ini juga ada pernyataan masyarakat juga. Kalau berfoto dengan ajudan itu kan kalau polisi itu tentu ada kasta lah istilahnya. Apakah memang betul orang yang paling dekat dengan tuannya itu memang orang yang lebih istimewa atau memang pangkatnya lebih tinggi? Ada tradisi seperti itu kah? Begini, soal foto itu tergantung kepada kepribadian masing-masing. Foto saya dengan ajudan saya dulu itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Semua ajudan minta foto bersama, karena itu menjadi kebanggaan. Ya. Nggak usah dulu, sekarang udah pensiun saja. 3 hari yang lalu di Manado sana ada yang minta foto bersama. Tapi kalau semua ajudan berfoto, siapa yang menentukan yang paling dekat dengan tuannya? Misalnya ada 7 ajudannya, Pak Bekto di tengah, siapa yang di kiri dan kanan Pak Bekto? Wah, itu sangat tergantung kepada situasi ya. Kalau saya tidak pernah memilih ya, dan tidak pernah punya ajudan yang begitu banyak, itu juga enggak. Ajudan itu paling banyak 2. Ya, kenapa 2? Karena ada tugas shift ya. Kalau 1 itu kegiatan jenderal itu banyak sekali, nggak kuat. Siapa nggak kuat untuk itu. Baik, tapi yang tadi poinnya adalah pada saat hari ini minta diganti, sebetulnya besok sudah bisa diganti, begitu ya? Bukan hari ini, bukan nunggu besok, hari ini juga bisa langsung diganti. Baik, ini satu hal menarik. Jadi hal apa yang membuat seorang Ferdy Sambo bisa membunuh ajudannya, begitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan publik, begitu ya? Baik, saya penyidik segera mengungkap itu. Penyidik mampu untuk mengungkap itu. Mampu mengungkap itu ya. Seberapa lama kalau dari pengalaman Anda dengan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Dengan bariernya itu dihilangkan oleh tim khusus, ini nggak lama. Saya percaya adik-adik saya yang sekarang sedang bertugas, dia akan cepat mengungkap ini. Baik, tapi ini juga ada yang menyebut bahwa dengan kejadian ini bicara tentang budaya kekerasan di kepolisian ternyata masih ada ya? Masih ada, bukan hanya di kepolisian Pak, di mana-mana itu budaya kekerasan antara yang superior dengan yang inferior itu selalu ada. Di dalam rumah tangga saja kan kadang-kadang juga masih terjadi kepada pembantu, kepada siapapun. Baik, supaya tidak ada hal-hal asumsi liar dan ini juga bentuk dari membangun kepercayaan terhadap Polri, perlukah pengungkapan motif sekalipun Polri mengatakan tidak akan dibuka secara luas? Menurut saya perlu. Ini diharapkan oleh masyarakat. Polisi menurut saya itu tidak bisa sembunyi, nanti tunggu sampai putusan pengadilan, nggak bisa seperti itu. Baik. Yang ditemukan apa? Yang penting pernyataan penyidik tentang motif itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ya, bukan hanya pengakuan dari tersangka, bukan hanya pengakuan seorang saksi dan sebagainya, tapi dicocok-cocokkan, dihubung-hubungkan satu dengan yang lain, ada hubungannya atau tidak. Itu yang paling penting. Baik, saya ke Mas Leopold. Dari pernyataan yang disampaikan oleh penyidik tentang pengakuan FS hari ini, hal apa lagi yang bisa Anda analisa dibalik dari kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini? Saya sebagai pribadi secara instinktif misalnya ya, saya akan selalu menjauhkan keluarga saya dari persoalan-persoalan pidana yang saya hadapi. Nah ini menurut saya menarik, kenapa sejak awal ada skenario laporan pelecehan seksual oleh Ibu Ferdy Sambo.
Nah, ini menunjukkan memang sejak awal ada peran atau ada keterlibatan ibu di dalam kasus ini. Ini yang memang kemudian harus digali lebih jauh oleh penyidik. Kenapa menurut saya ada? Karena itu kalau tidak ada secara instingtif pasti akan saya jauhkan di dalam kasus pidana yang akan saya hadapi. Ya, misalnya pada saat setelah terjadi eksekusi, saya berusaha menghilangkan alat bukti. Ya, yang saya akan lakukan adalah melaporkan, misalnya ada percekcokan, ada sengketa, iri, hutang, apapun, tapi saya tidak akan libatkan keluarga yang ingin saya lindungi. Lain halnya dengan peristiwa ini ya? Nah, ini yang menurut saya justru jadi menarik dan secara kriminologi ini harus digali, Mas. Kenapa? Justru yang terjadi sebaliknya. Iya. Nanti tentu lagi-lagi ya, ini harus juga dijawab oleh penyidik. Terakhir kepada Pak Wahyu, karena waktu juga ini sangat terbatas, Pak Wahyu, ini untuk Bu Putri memang belum diperiksa ya? Setahu kami belum dipanggil sebagai saksi ketika status dari Pak Sambo sebagai tersangka. Kenapa? Tapi, penyidik yang tahu, karena kewenangan manggil saksi kan ada di penyidik. Tapi menurut saya pasti segeralah penyidik udah punya strategi, punya agenda panggil sudah pasti, karena beliau ini kan, Bu Putri ini kan saksi kunci kan. Kalau kita perhatikan pada saat tim memeriksa itu kan ada 6 sidik jari dan 6 DNA yang tertangkap di Duren 3. Ada Irjen Verdi Sambo, ada Bu Putri, ada Pak Mas Kuat, Pak Brigadir Riki, Brigadir Richard, dan almarhum Yosua. Artinya Ibu Putri secara saintifik ada di sana dan pasti akan dipanggil sebagai saksi. Tapi kapan dipanggilnya itu penyidik yang lebih punya kewenangan dan pasti sudah punya strategi kapan dipanggilnya. Sudah pasti itu. Baik, tapi sekali lagi kalau dari Kompolnas, pentingkah penyidik untuk mengungkapkan motif ini kepada masyarakat yang begitu banyak menunggu jawaban? Kami Kompolnas pada prinsipnya menjaga agar proses penyidikan ini sesegera mungkin terungkap. Soal apakah perlu dibuka kebetulan tidak, tadi siang kita diskusi langsung dengan Pak Kabar Eskrim. Ini ada persoalan yang menurut beliau ada yang tidak, jangan disampaikan sekarang dulu lah, tapi nanti kan kita diskusi terus. Saya kira Pak Kabar Eskrim pun ketika menyampaikan statement itu pasti juga ada pertimbangan tertentu. Tapi bagi Kompolnas kepentingannya bukan pada itu, tapi pada bagaimana mengawal proses ini berjalan dengan sesuai aturan on the track dan sesegera mungkin. Itu ya. Karena butuh strategi juga. Saya mengutip dari pernyataan tadi Pak Bekto bahwa ini memang tantangan yang begitu berat ya, adu strategi nampaknya begitu ya. Penyidik menyidik seorang penyidik begitu. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi informasi malam hari ini Pak Bekto, Mas Leopold dan Mas Wahyu. Salam sehat Pak. Salam sehat, terima kasih. Salam sehat. Pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini, kami mengajak Anda untuk berbagi dengan masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan, saya Ajat Ratma. Sampai jumpa.